Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di channel Batu Akik Nusantara. Di video kali ini kita akan membuat batu motif. Batu motif ini bermaterialkan kalsidoni. Untuk motif batu ini itu berasal dari oret. Kalau di daerah Pacitan, batu oret itu seperti kulit, tapi ada beberapa dari dimensi kulit itu yang masuk ke dalam batunya. Jadi tidak hanya di kulit. Jadi ketika kulit daripada si batu ini dikupas, itu keluar motifnya. Nah, untuk motif batu ini seperti yang kita tahu ya, batu ini bermotif seperti keris. Untuk menggosok batu motif itu sangatlah tidak mudah, lumayan susah ya. Kita harus memperhitungkan seberapa dalam motif yang masuk. Nanti seketika kita gerinda atau kita poles itu bakal hilang apa enggak, itu harus kita perhatikan detail demi detail, sedikit demi sedikit. Seperti proses biasanya untuk pembuatan batu motif itu kita nggak langsung hajar atau langsung gosok bagian atas maupun bagian bawah. Kita presisikan dulu bentuk kiri kanannya, nanti lanjut ke proses bagian atas sedikit demi sedikit. Kalau proses bagian atas sudah selesai, untuk bagian bawah gampang, hanya kita tinggal menipiskan. Yang pertama kita proses bagian sisi kiri kanannya seperti ini. Ini masih kita gosok-gosok dulu. Kita mulai mencoba untuk menggosok bagian atas. Itu yang bagian pinggir-pinggir, bagian pinggir-pinggirnya. Kita nggak langsung gosok bagian tengahnya. Kita presisikan dulu. Kita kurangi sedikit demi sedikit karena ini masih bekas gergaji ya. Masih bekas gergaji, jadi kalau langsung kita ratakan takutnya motifnya akan berubah. Bisa juga sampai motifnya hilang. Kita coba dulu gosok bagian bawah sedikit demi sedikit agar rata sedikit. Nah, seperti ini. Kita kembali ke bagian atas. Terlihat pinjol-pinjol ya, bagian atasnya terlihat pinjol-pinjol sekali karena ini masih olahan sehabis gergaji. Seperti yang kita tahu, kalau proses menggunakan gergaji itu tidak bisa halus. Nah, seperti ini. Ini kita gosok sedikit demi sedikit. Kita gosok bagian tengah motifnya sedikit demi sedikit. Jangan lupa ya, untuk proses pembuatan batu motif, alangkah baiknya sedikit demi sedikit langsung kita cek agar kita bisa lihat, kita bisa tahu seketika kita gosok itu kebablasan nggak untuk motifnya. Jangan-jangan kalau kita nggak lihat, kita nggak sedikit-sedikit cek, kita gosok kebablasan, motifnya bisa hilang atau bisa berubah. Nah, ini nggak ada perubahan karena bahannya lumayan nggak terlalu tipis tapi nggak juga terlalu tebal. Yang jelas motifnya dari atas atau dari luar itu masuk ke bagian dalam, masih terlihat seperti keris. Ini bakal kita poles-poles ulang. Kita gosok-gosok sedikit demi sedikit dulu. Ini masih ada yang agak benjol. Kita poles sedikit demi sedikit. Karena kalau untuk batu motif keris ini, ketika bagian atasnya itu nanti hilang, maka lekuan daripada motif juga bakal hilang dan kesannya nggak jadi seperti keris. Makanya kita mengurangi bagian atas atau bagian di motifnya itu sangat pelan-pelan. Sangat pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kita cek dulu. Seperti ini. Kita poles-poles ulang, kita bentuk lagi. Mulai dirasakan sedikit demi sedikit masih ada yang terlalu benjol apa enggak. Kalau enggak, kita bisa lanjut ke proses bagian bawah. Nah, ini kita masih simetriskan sedikit demi sedikit. Untuk batu motif itu
kita bikin agak semi flat ya, semi flat tapi nggak terlalu kabocon. Semi flat, dia agak mumbul dikit tapi nggak terlalu mumbul banget. Nah ini masih ada kelihatan ya agak benjol ya. Ini kita coba tipiskan sedikit demi sedikit. Jika dirasa udah oke, kita bisa lanjut ke proses pengamplasan. Untuk batu kalsedoni itu teknik pengamplasan itu seperti teknik atau langkah-langkah yang biasa kita terapkan di video-video sebelumnya. Proses 4 kali pengamplasan dengan amplas berukuran 360, 500, 800 dan 1000. Ini masih proses pengamplasan yang pertama. Masih di proses pengamplasan yang pertama dengan menggunakan amplas berukuran 360. Sedikit demi sedikit ya untuk melakukannya, sedikit demi sedikit. Nah, ini kita putuskan menggunakan stick karena lumayan agak panas dan kita juga nggak terlalu lihai kalau tanpa stick. Ini sekarang kita lanjutkan. Kenapa menggunakan stick? Kalau menggunakan stick itu lebih meminimalis suhu panas di batu ya. Jadi kalaupun kita pegang itu sedikit demi sedikit. Jadi tidak terlalu panas untuk diproses pengamplasan ini. Sekarang kita gosok-gosok seperti ini, seperti langkah biasanya. Cek dulu apakah udah halus. Kalau udah halus, kalian bisa lanjutkan atau bisa kita ganti ke proses pengamplasan bagian sisi-sisinya. Untuk proses pengamplasan yang pertama itu usahakan bekas gerinda itu benar-benar hilang ya, karena agar kita lebih bisa mempercepat di proses pengamplasan yang kedua, ketiga dan keempat. Kunci pengamplasan itu di versi kita itu kalau pengamplasan pertama itu udah halus, itu proses pengamplasan kedua, ketiga dan keempat itu bakal lebih cepat. Ini kita masih poles bagian atas sedikit demi sedikit. Ini masih ada yang agak benjol, itu kita nggak berani menggunakan gerinda ya, nggak berani menggunakan gerinda. Kalau menggunakan gerinda itu langsung cepat habis, berkurangnya cepat banyak. Jadi yang kita takutkan motifnya bakal berubah. Nah, jadi kita putuskan kita kurangi sedikit demi sedikit dengan menggunakan amplas yang pertama. Ini sudah masuk ke pengamplasan yang kedua. Pengamplasan yang kedua ini tinggal menghaluskan. Jadi kita mengamplasnya lebih santai. Nah ini kita putar-putar seperti ini untuk proses bagian sampingnya, bagian sisi-sisinya. Sambil kita cek-cek bagian atasnya, mana yang perlu kita poles, yang belum halus itu kita bisa poles kembali seperti ini. Seperti ini kita poles sebagian ujung sisi ya, ujung sisi agar tidak ada bekas seperti falset. Sekarang kita masuk ke proses pengamplasan yang ketiga. Ini tinggal proses pengkilapan. Kalau teknik pengamplasan ini benar, itu kita nggak perlu menggunakan batu hijau ataupun sangling. Batu ini udah mengkilap dan hasilnya pun sangat bagus seperti kita menggunakan poles batu hijau dan poles sangling. Nah, ini kita masuk ke proses pengamplasan yang terakhir. Ini dengan menggunakan amplas berukuran 1000. Jika kalian ingin lebih mengkilap, lebih halus lagi,
kita bisa menggunakan, atau kalian bisa menggunakan amplas bukan 1500, bisa langsung ke 2000, lanjut ke proses yang terakhir dengan menggunakan amplas 5000. Itu sangat maksimal, dan mengkilapnya pun bakal lebih awet dibanding kita menggunakan, katakan kita dari berukuran 1000 langsung kita amplas dengan batu hijau. Itu lebih bagus dengan menggunakan amplas, karena pori-porinya memang benar-benar tertutup. Nah, seperti ini, pola-pola seperti ini sudah mulai rata semua ya, tinggal mengkilapkan. Kita putar-putar seperti ini, kita cek-cek lagi. Jika dirasa udah oke, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, atau jika kalian ingin dipasang ikat bisa langsung diikat. Nah, kali ini mungkin kita nggak pasang ikat ya, kita nggak pasang ikat karena kita nggak ada ikatan yang pas untuk batu ini. Untuk batu-batu motif rata-rata kita menggunakan perak. Nah, ini setelah proses pembuatan mengkilap, motif juga nggak berubah ya, ada sedikit perubahan tapi masih tetap terlihat seperti motif keris. Buat kalian yang suka dengan video kita, kalian bisa bantu subscribe, like, komen, dan juga share agar kita lebih bersemangat untuk membuat konten di seputar batu akik Nusantara.